Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Arjuna Gosong. Semoga teman-teman eh, gini, aku ajak bermain logika yang sederhana, bahkan sangat sederhana nih teman-teman. Kita nggak harus bikin pabrik yang super besar, tapi yang kecil-kecilan dulu sebenarnya juga bisa nih teman-teman ya. Logika-logika yang sangat sederhana ini. Maaf, ngeblur. Nah, ini budidaya ayam petelur bersama ikan lele dan sekaligus bertani, teman-teman. Kuncinya ada di kayak gini, teman-teman. Jadi kita seolah kayak bikin ekosistem buatan ya. Tapi sebenarnya ya tetap secara alami. Nah, kita bikin sumur ya, yang sumurnya yang banyak, yang dalam, yang gedukan ya, yang galian ya, bukan yang bor. Jadi nanti pompa airnya bisa dimasukin ke dalam sumur tapi tidak di air. Nah, kita bikin kolam seperti ini ya, dari semen, di atasnya ada kandang ayam petelur ya kan. Terus kita manfaatin kotoran ayamnya buat makan ikan lele ya, supaya apa teman-teman, kalau teman-teman nggak kasih kolam ikan lele di bawahnya, nanti teman-teman repot harus membuang kotoran ayamnya ini secara berkala ya, setidaknya 3 hari, karena kalau sampai menumpuk nanti baunya ini menghasilkan kan amonia ya, mengganggu ayam itu sendiri teman-teman. Tapi kalau masuk ke dalam kolam nanti dimakan ikan lele. Nah, di atasnya ini kan didak ya teman-teman ya, didak, dikasih pot. Nah, potnya ini ditanami banyak sayur mayur teman-teman. Nah, otomatis ini kolamnya ini kan lama-lama berbau ya. Nah, sebelum berbau teman-teman, gelontor terus. Jadi ibaratnya teman-teman punya mesin pembersih kotoran ayam berupa ikan lele dan listrik dari sumur. Listrik listrik untuk nyalain pompa air gitu loh. Jadi kayak di gelontor air terus, jadinya bersih. Nah, ini teman-teman, jadi modelnya persegi panjang ya teman-teman ya, memanjang gitu. Kalau ini cuma gambar ya, memanjang. Jadi airnya masuk ke sini mendesak air yang kotor ini. Nah, air yang kotor ini dimasukin ke sawah teman-teman, kayak gini. Sebenarnya nggak sampai kotor teman-teman, kalau airnya terus gojok kayak gini nggak sampai kotor ya. Usahain justru airnya itu malah bening teman-teman. Usahain bening ya, jangan sampai hijau, coklat ataupun merah. Jadi airnya terus menerus mengalir, airnya bening, jadi tetap tidak ada bau sama sekali, jadi tidak mengganggu ayam dan juga tidak mengganggu kesehatan ikan lele. Jadi airnya terus bening ya teman-teman ya. Nah, kotoran ikan lelenya ini, kotoran ayam, kotoran ikan lele yang larut di air ini digunakan untuk memupuk padi teman-teman. Jadi padinya terus dapat asupan pupuk organik ini. Nah, tapi kalau nanam padi itu biasanya ada gulma atau rumput rumput yang air ya teman-teman ya, bukan rumput yang di darat. Rumput air itu biasanya lebih lunak dan berdaun empuk kayak gitu ya teman-teman ya. Kasih ikan nila teman-teman. Jadi di setiap beberapa meter gitu, biasanya sekitar 10 meteran, itu dikasih semacam galian yang lebih dalam ya. Galian ini tidak dikasih padi ya teman-teman ya. Jadi entar biasanya di pinggir ya, supaya panennya gampang. Nah, ini teman-teman, ikan nila ini akan memakan gulma-gulma yang tumbuh di sekitaran ini teman-teman. Nah, kayak gitu. Terus pematangnya atau galengannya itu dibikin yang gede teman-teman ya, yang gede, tanami pohon pepaya biar kita juga panen buah pepaya gitu teman-teman. Nah, ikan nila ini akan selama 3 bulan ini udah bisa dimakan nih teman-teman. Kalau tebarnya nggak terlalu banyak, intinya kita nggak perlu repot-repot bersihin rumput ini teman-teman di sini nih ya.
Terus insya Allah karena setiap hari kan ini seperti mendapat asupan nutrisi organik setiap hari teman-teman ya, tidak kental tapi dosnya encer tapi setiap hari, jadi bagus menurut aku, justru lebih bagusan yang kayak gini teman-teman, tanaman itu. Oke, daripada yang sebulan sekali. Nah, mending yang setiap hari tapi encer kayak gini. Nah, terus nanti airnya kan meresap ya. Nah, kotoran-kotoran ini tadi kan jadi makanannya si padi ini ya kan, airnya jadi lebih bersih kan ya, karena kan kayak difilter. Jadi sebenarnya lapisan tanah, terus akar, bebatuan dan lain sebagainya, pasir, itu kan sebenarnya filter alami teman-teman ya. Entah kita bikin kayak gini atau enggak, sebenarnya ya difilter secara sama alam tuh ya seperti ini, pakai pohon besar, rumput-rumput dan sebagainya, itu kan juga termasuk filter air ya teman-teman ya. Nah, airnya akan masuk ke dalam tanah, nah, akan balik lagi ke sumur teman-teman, sumur. Nah, gini lagi dan begini terus teman-teman ya, muter kayak gini, jadinya kita dapat untungnya tuh lebih, insya Allah seperti itu, daripada teman-teman cuma tanam padi sama sumur ya kan. Nah, kita nggak dapat pupuk organik ya kan. Kalau gini kita insya Allah bisa panen telur, bisa panen ini sayur mayur yang di atasnya ini ya kan, terus juga panen ikan lele, terutama yang ini teman-teman. Insya Allah kalau pakai mode seperti ini teman-teman, meskipun musim kemarau tetap bisa ini tanam ya, karena kan ini terus. Dan ini kan airnya sebenarnya tidak dibuang ya teman-teman ya, sebenarnya air itu tidak dibuang loh, meskipun disedot sebanyak mungkin ke sini, tapi kalau dibalikin lagi ke sawah yang ada tanamannya kayak gini, terutama yang padi, ini kan airnya turun ya teman-teman ya, balik lagi, sebenarnya nggak hilang teman-teman. Adapun yang hilang kan sebenarnya ya cuma menguap, nggak sebanyak kayak kita ambil ini terus kita lempar ke laut, nah itu kan baru hilang ya. Tapi kalau cuma deket kayak gini ini sebenarnya nggak hilang teman-teman, akhirnya ya cuma bolak balik aja gitu. Justru malah bagus menurut aku teman-teman, ini pakai sink and socks ya artinya ya. Jadi waktu musim hujan kan kadar air itu di sini banyak ya, kalau misalkan nggak pernah disedot teman-teman, maka air itu terus ke bawah ke bawah ke bawah, airnya habis. Tapi kalau model seperti ini ya, kalau sumur ini tetap disedot, dia airnya kan akan naik lagi ya. Yang sumur ini kan sebenarnya semakin lama semakin ini ya, ke bawah gitu kan airnya ya, kalau nggak ada hujan. Nah, dengan disedot seperti ini, itu kan airnya naik masuk, meresap lagi, sedot lagi, jadinya airnya kayak terus menerus di bagian atas, di bagian tanah bagian atas gitu loh, nggak terus menerus ya, meskipun volumenya ada yang menguap itu tadi ya, tapi kan itu lebih bagus. Makanya kalau sumur tetap dipakai itu biasanya malah tetap ada airnya teman-teman, beda dengan yang dibiarkan nggak pernah disedot, itu biasanya malah lama-lama kering kayak gitu. Sink and sauce konsepnya sumur itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton.